Selamat pagi ibu-ibu semua yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan kalau sampai dengan saat ini kita semua selalu ada di dalam perlindungan Tuhan, di dalam anugerahnya Tuhan. Mari bersama-sama melalui ibadah online kita saat ini, kita akan membangun roh kita akan membangun iman percaya kita dengan kita bersekutu kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan membesarkan nama Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari sama-sama kita mengawalinya di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau Allah Bapa kami yang maha baik, dan saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan mendekatkan diri kepadamu. Kami akan mempersembahkan hidup kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mau selalu ada di dekat-Mu. Dan kami mau mengucap syukur Bapa untuk setiap kebaikan dan anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Melalui ibadah saat ini Tuhan, biarlah Engkau yang akan memimpin Tuhan. Kami percaya hanya di dalam hadirat-Mu, hanya bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan memiliki dan mendapatkan kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siapkan hati kami Bapa untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami dan kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan memuliakan nama Tuhan, sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita, sebab firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. Hari
itu selalu mengalir, melimpah, dan ada di dalam hati kita, membawa kita dalam setiap kegerakan dan rencananya Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi ibu-ibu yang diberkati Tuhan semuanya. Shalom, apa kabar? Tentunya sangat luar biasa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kita percaya ada berkat Allah yang boleh Tuhan sediakan bagi kita pagi ini. Kabar sukacita pagi hari ini, kita akan melihat firman Tuhan melalui setiap ayat-ayat yang akan kita baca. Biarlah ini menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, banyak di antara kita hari-hari ini yang sepertinya kehilangan sukacita, sepertinya tidak mendapatkan satu kebahagiaan yang utuh, ya, karena begitu banyak masalah, begitu banyak hal yang kita hadapi. Tetapi pagi hari ini kita sama-sama mau menikmati kabar sukacita lewat setiap firman Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tema kita di bulan September ini adalah tentang sukacita. Pagi hari ini adalah sukacita di dalam hadirat Tuhan. Kita sudah baca tadi bagaimana keberadaan keluarga dari Obed-Edom ketika selama 3 bulan tabut Allah, tabut perjanjian itu ada di rumah Obed-Edom. Dan kita melihat bagaimana Daud begitu sukacita, bahkan ayat lain katakan menari-nari
dia bersukacita bersama rakyat yang ada. Ini Daud ketika menjadi raja, setelah dilantik menjadi raja, Daud memiliki satu inisiatif kerinduan untuk mengembalikan tabut perjanjian yang sudah sekian lama ada di tempat lain untuk dikembalikan ke kota Yerusalem, tempat pemerintahan Raja Daud. Ya, jadi begitu Daud mengusahakan tabut perjanjian ini untuk kembali kepada tempatnya. Kalau di dalam perjanjian lama ini, tabut perjanjian ini ada di tabernakel, di kemah sembahyang, ya, dan disimpan di ruang Maha Kudus. Dan hanya imam besar yang hanya setahun sekali bisa masuk ke ruangan Maha Kudus itu. Jadi benar-benar Daud sangat memperhatikan keadaan tabut perjanjian Tuhan ini. Sehingga ketika tabut ini akan dikembalikan ke Yerusalem, Daud penuh dengan sukacita. Daud menari-nari, ekspresi dari sukacita karena tabut Allah ini. Tentu bukan hanya sembarangan cerita atau bukan hanya asal cerita dari firman Tuhan ini. Ada hal yang penting yang akan kita lihat mengenai tabut perjanjian ini. Apa tabut perjanjian ini? Tabut ini adalah sebuah peti yang dilapisi emas. Di dalamnya berisi 2 loh batu yang merupakan tentang 10 perintah Allah. Ada mana, ada juga tongkat Harun yang bertunas. Jadi ini semua melambangkan kehadiran Allah. Tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Allah. Di Mazmur 80 ayat 1 dikatakan, ya, bahkan ketika Yosua menduduki kota Yeriko, merobohkan tembok Yeriko, para imam mengangkut tabut perjanjian ini. Sungguh luar biasa. Inilah lambang kehadiran Tuhan, lambang penyertaan Tuhan yang mendatangkan berkat, yang mendatangkan sukacita. Bukan sukacita seperti yang dijanjikan oleh dunia ini yang hanya sementara. Ya, mungkin ketika kita mendapatkan hadiah, kita mendapatkan berkat, kita mungkin naik jabatan, mungkin dapat sesuatu yang menyenangkan tubuh kita mungkin bersukacita. Tetapi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi sukacita di dalam hadirat Tuhan adalah sukacita yang sejati. Ya, karena Daud mengalami hal ini. Ada berkat yang Tuhan berikan kepada Daud ketika Daud benar-benar memperhatikan akan kehadiran Tuhan lewat tabut perjanjian itu. Di dalam 2 Samuel 7 ayat yang ke-12 jelas sekali di situ dikatakan bagaimana Daud diberkati oleh Tuhan. Tuhan mengokohkan kerajaannya beserta keturunannya. Kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan Raja Daud seumur hidupnya. Ini berkat yang diterima oleh Raja Daud ketika Daud benar-benar memperhatikan akan tabut perjanjian itu. Tentu berkat yang sama kita rindu, kita nikmati. Amin. Siapapun pagi hari ini, ibu-ibu yang diberkati Tuhan dimanapun berada, kita rindu merasakan, menikmati sukacita yang sejati itu, yaitu kehadiran Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam pelayanan kita, ibadah kita rindu benar-benar Allah hadir memenuhi seluruh kehidupan kita. Mari kita perhatikan apa yang sudah Daud lakukan dan apa yang diterima oleh keluarga Obed-Edom ini. Selama 3 bulan tabut perjanjian ini ada di tengah-tengah keluarga Obed-Edom dan berkat Allah tercurah atas keluarga ini. Pagi hari ini kita semua pasti rindu mengalami berkat-berkat Tuhan. Nah, bagaimana
Supaya kita mengalami berkat Tuhan lewat kehadiran Tuhan. Mungkin ketika kita rasakan lawatan Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, memelihara persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, memelihara peribadatan kita mungkin di rumah Tuhan bersama dengan jemaat yang lain, kita rindukan hadirat Tuhan itu selalu nyata. Yang pertama, untuk kita mendapatkan sukacita yang abadi berkat lewat kehadiran Tuhan, kita harus senantiasa menjaga kekudusan kehidupan kita. Ya, karena di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ini, ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ketika tabut ini akan dipindahkan, tidak sembarangan untuk memindahkan. Tidak boleh ditarik dengan lembu dan sebagainya, harus diusung. Dan betul, terjadilah bahwa lembu ini yang menarik tabut perjanjian ini tergelincir, sehingga tabut ini akan jatuh dengan tidak sengaja. Usa yang ada saat itu menyentuh tabut perjanjian itu. Dan apa yang terjadi? Tuhan marah dan akhirnya membunuh Usa yang membawa tabut itu. Coba bayangkan bagaimana benar-benar kekudusan hadirat Allah itu harus kita jaga. Bahkan kekudusan kehidupan kita, ketika kita datang di dalam hadirat Tuhan, kita harus benar-benar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita meminta ampun kepada Tuhan sebelum kita masuk di dalam hadiratnya. Kita bereskan dulu segala hal-hal yang mungkin menghambat dalam setiap doa penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Ini satu yang pertama, kita harus perhatikan kekudusan, karena Allah itu adalah kudus adanya. Dan yang kedua, bagaimana ketika kita menjaga sikap hati kita. Daud tidak malu. Dia menari-nari seorang raja, menari-nari dengan baju efodnya, dengan baju kebesarannya, karena sukacita akan tabut perjanjian ini. Dia tidak hiraukan keberadaan dirinya. Dia tanggalkan keberadaan dirinya. Artinya apa? Yang kedua, miliki senantiasa kerendahan hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya Tuhan, tersungkur masuk di dalam hadirat Tuhan, di dalam doa kita, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kita tanggalkan segala keberadaan kita. Hanya tertuju kepada Tuhan. Fokus kita hanya kepada Tuhan. Tidak peduli dengan apa yang orang bilang. Mungkin orang bilang kita aneh, ya. Mungkin kita sambil menangis, sambil mencucurkan air mata ketika kita datang kepada Tuhan. Mungkin kita sambil bertepuk tangan dan sebagainya, ekspresi yang kita boleh lakukan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, untuk kita meraih berkat di dalam hadirat Tuhan, yaitu kita harus datang dengan segenap penyembahan kita kepada Tuhan. Di dalam 2 Samuel 6 ini, ayat yang ke-13, kita akan baca ayatnya. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, perhatikan, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangkan, dari kota yang Obed-Edom tinggal, yaitu orang-orang Gad, menuju ke Yerusalem, berapa lama perjalanan, berapa jauh perjalanan. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa mereka setiap 6 langkah mereka harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Ada satu yang harus kita keluarkan, ada satu yang harus kita korbankan. Ya, di dalam ayat Alkitab, di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-16 dikatakan, bunyi firman Tuhan, bahwa datang kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa, tetapi melalui persembahan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita. Jadi kita datang kepada Tuhan bukan
langsung kita menyampaikan keluh kesah kita, isi hati kita, permohonan kita, doa-doa kita, bukan. Tapi kita datang dengan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kita dahului ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk kita boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Jadi kita bawa segenap hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, siapapun kita pagi hari ini, mari kita mau kerjakan bagian kita. Ketika kita rindu penyertaan Allah, kuasa Allah, hadirat Allah memberkati segenap kehidupan kita, mari lakukan apa yang seperti Daud lakukan. Ya, ketika kita datang dengan penuh penyembahan kepada Tuhan, saya percaya lawatan dan hadirat Allah boleh kita rasakan. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bawa hidup kita untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati, true worshiper. Biarlah terus kita mau tetapkan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terlarut dengan segala keberadaan di dunia ini. Tetapi kita mau kembali seperti Raja Daud, memperhatikan tabut perjanjian, memperhatikan kehadiran Allah. Kita rindu ada pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Ya, dalam cerita ini di dalam 2 Samuel pasal 6 ini, ketika istri Daud, Michal, anaknya Saul, mengolok-olok Raja Daud karena Daud begitu merendahkan dirinya dengan menari-nari, ya, sampai Michal katakan tidak pantas seorang raja melakukan itu. Tetapi karena Raja Daud begitu mengasihi Tuhan, dia rela melakukan satu hal yang menjadi ekspresi dia, sukacita dia dengan menari-nari. Dan akibatnya apa? Michal sampai dia mati tidak diberikan keturunan oleh Tuhan. Inilah satu bentuk pembuktian bahwa Tuhan kita sangat-sangat memperhatikan keberadaan kita. Tuhan beracara atas setiap kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan, mari siapapun kita pagi ini, tanamkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Berapa banyak di antara kita yang ingin mengalami sukacita yang abadi, sukacita yang tidak bisa dirampas oleh keadaan sekitar kita, sukacita yang tidak dipengaruhi oleh kondisi kita. Mari masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Rindukan hadirat Tuhan untuk selalu hadir dalam kehidupan kita. Usahakan ya supaya kita tetap menjaga tabut perjanjian itu, lambang kehadiran itu benar-benar ada di dalam setiap kehidupan kita, ya, sehingga di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-11, mari kita sama-sama baca ayat ini. Mazmur 16 ayat yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, in your presence, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Inilah berkat dari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Jaga terus persekutuan kita dengan Tuhan, baik secara pribadi, baik bersama-sama dengan jemaat yang lain. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, karena ada sukacita yang berlimpah-limpah di dalam hadirat Tuhan. Sungguh luar biasa firman Tuhan bagi ini. Siapapun kita yang dalam mungkin hari ini keadaan sepertinya jauh, bahkan sukacita kita hilang, rema firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Di dalam hadapanmu, di hadiratmu ada sukacita berlimpah-limpah,
alami terus pemulihan, alami terus keberkatan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita boleh menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang pastinya menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari tetap selalu rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan, karena ada berkat Allah yang melimpah, ada sukacita yang senantiasa kita terima. Mari kita memuji Tuhan, kita menyembah, kita datang kepada Tuhan lewat pujian ini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Haleluya. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Haleluya. Dalam hadirat-Mu ada sukacita. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu ada sukacita. Mari kita sembah, rasakan hadirat Tuhan meliputi kami. Bawa kami Tuhan, selalu rindu di dalam hadirat-Mu. Bawa kami untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berikan penyembahan kami berikan hati kami berikan kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Biarlah segala kebenaran firman-Mu pagi ini boleh meneguhkan setiap kehidupan kami Tuhan. Bawa kami untuk selalu ada di dalam hadirat-Mu. Ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan, ada sukacita yang boleh Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, bawa kami kaum wanita-Mu menjadi alat di hadapan-Mu, menjadi kemuliaan di hadapan-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, materaikan setiap kebenaran firman-Mu
Jadikan kami pelaku-pelaku firman yang sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Berkati seluruh kaum wanitamu yang ada, baik di tempat ini, baik yang ada di rumah. Kami yakin saat ini ada berkat Allah yang boleh Tuhan nyatakan atas kehidupan kami. Kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang dahsyat. Karena Tuhan, Engkaulah sumber sukacita kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah online pada pagi ini. Berkati semua yang boleh menyaksikan akan kebenaran firman Tuhan, akan acara kabar sukacita pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah menyembah Tuhan. Kita percaya pujian dan sembah yang kita bawa boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saat kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita mengimani, kita percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kita, dan ada mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan buat kita. Mari kita bersukacita karena Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kepada Bu Emil yang sudah memimpin kita tadi buat pujian dan penyembahan, kepada Ibu Gembala kita, Ibu Desi, buat firman-Nya yang sudah disampaikan. Terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan lupa ya, kita nanti tanggal 15 September kita akan beribadah lagi di tempat ini jam 4 sore. Mari ibu-ibu yang ada di sini dan ibu-ibu yang ada di rumah, saya mengundang yang kita untuk datang lagi beribadah di tempat ini tanggal 15 September jam 4 sore. Kita masih mengikuti protokol kesehatannya. Terima kasih buat semuanya yang telah Bu Emil kasih dan Bu Desi kasih buat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Salam Sukacita.